resign, Pak. Kalau kamu mau ngeprint seberapa banyak pun saya. Trian kali ini benar-benar tidak setuju saat mengetahui Adila berniat untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Ia merasa keputusan itu muncul bukan karena keinginan Adila sendiri, melainkan karena tekanan dari luar, terutama dari Rama, yang tak nyaman melihat mereka terus bekerja bersama. Saat Adila datang membawa surat pengunduran diri, suasana di ruang kerja menjadi tegang. Dengan nada tenang namun tegas, Trian menolak untuk menerima surat itu. Ia tahu Adila berusaha menghormati pertunangan dan menjaga perasaan Rama, tapi di balik keputusan itu, ia bisa melihat kebimbangan di mata Adila. Ketika Adila tetap berkeras ingin menyerahkan suratnya, Trian langsung merobek surat resign tersebut di hadapannya. Tindakan itu mengejutkan di ruangan itu, termasuk Adila yang tak menyangka Trian akan seberani itu. Dalam diam, Trian menunjukkan bahwa ia tak ingin kehilangan sosok yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perusahaannya dan diam-diam dalam hidupnya juga. Setelah kejadian itu, Adila hanya bisa terdiam, menahan campuran antara marah dan bingung. Ia tidak tahu harus menilai tindakan Trian sebagai bentuk perhatian atau justru sebagai pelanggaran batas. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Trian melakukan itu bukan semata karena pekerjaan, melainkan karena perasaan yang belum pernah benar-benar padam. Sejak hari itu, suasana di kantor semakin tegang. Rama yang mengetahui hal itu dari orang dalam mulai kehilangan kesabaran. Sementara Adila terjebak di antara dua sisi. Antara pria yang melindunginya dengan cinta penuh kendali dan pria yang berjuang mempertahankannya dengan cinta yang tak ingin menyerah. Trian masih berusaha mendekati Adila meski tahu situasinya kini jauh lebih rumit. Setelah kejadian ketika ia merobek surat pengunduran diri Adila, perasaannya semakin sulit dikendalikan. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk tetap dekat dengan Adila adalah melalui pekerjaan di kantor, tempat di mana ia bisa berinteraksi secara profesional namun tetap menunjukkan perhatian tanpa melanggar batas. Setiap hari, Trian mencari alasan untuk bisa terlibat dalam proyek atau rapat yang sama dengan Adila. Ia selalu berusaha menciptakan suasana kerja yang nyaman, membantu Adila ketika menghadapi tekanan, dan diam-diam memperhatikan setiap hal kecil tentangnya. Meskipun Adila berusaha menjaga jarak, ia tidak bisa menutupi rasa hangat yang muncul setiap kali Trian memperlakukan dirinya dengan penuh perhatian. Rekan-rekan kerja mulai memperhatikan perubahan suasana di antara mereka. Ada kedekatan yang terasa berbeda meski keduanya berusaha bersikap profesional. Adila sering tampak bingung dan ragu antara menjaga komitmennya dengan Rama atau mengakui bahwa hatinya mulai melemah terhadap kebaikan Trian. Di sisi lain, Trian tidak ingin menyerah. Ia percaya bahwa cinta sejati tidak bisa dipaksakan, tapi juga tidak bisa begitu saja dilupakan. Dengan caranya yang tenang dan tulus, ia terus berusaha menunjukkan bahwa perasaannya terhadap Adila masih sama seperti dulu, bahkan kini lebih dalam. Namun, langkah Trian tidak lepas dari pengawasan. Rama yang mengetahui kedekatan mereka di kantor semakin gelisah dan marah. Ia merasa Trian sengaja menggunakan pekerjaan sebagai alasan untuk mendekati Adila. Situasi ini membuat hubungan mereka bertiga semakin panas dan perlahan-lahan dunia kerja berubah menjadi medan pertarungan perasaan yang sulit dihindari. Sementara itu, Rama tidak bisa menerima kenyataan bahwa Trian masih terus mendekati Adila. Sejak pertunangan mereka, Rama merasa hubungan Adila dan Trian seharusnya benar-benar selesai, apalagi mereka masih bekerja di kantor yang sama. Namun, semakin hari, ia justru melihat kedekatan keduanya semakin sulit dihindari.
Rama mulai merasa curiga setiap kali Adila pulang terlambat atau terlihat sibuk dengan urusan kantor. Ia tahu Trian sering bekerja bersama Adila dalam berbagai proyek dan hal itu membuat pikirannya dipenuhi kecemasan serta amarah yang menumpuk. Dalam hati, Rama merasa Trian sengaja memanfaatkan situasi kerja untuk mendekati Adila lagi. Kemarahan Rama akhirnya memuncak. Ia menunggu waktu yang tepat lalu menemui Trian secara langsung untuk memperingatkannya sekali lagi agar tidak terus mendekati Adila. Nada suaranya tegas, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Jaga jarak dan bersikap profesional. Meski begitu, bayangan masa lalu dan hubungan yang belum benar-benar selesai membuat suasana di antara mereka tetap penuh ketegangan tersembunyi. Keputusan Adila untuk tetap bekerja menjadi titik awal dari konflik baru yang perlahan memisahkan kepercayaan dan perasaan di antara mereka. Rama tidak tinggal diam melihat kedekatan antara Adila dan Trian di kantor. Setiap kali melihat mereka berbicara atau bekerja bersama, muncul rasa tidak tenang yang sulit ia sembunyikan. Ia merasa ada sesuatu di antara keduanya yang belum benar-benar selesai, meski Adila kini sudah menjadi tunangannya. Suatu hari setelah menahan emosi cukup lama, Rama akhirnya memutuskan untuk memperingatkan Trian secara langsung. Ia datang menemuinya di ruang kerja dengan nada tegas dan penuh tekanan. Tanpa basa-basi, Rama meminta agar Trian menjaga jarak dan tidak lagi terlalu dekat dengan Adila, baik dalam urusan pekerjaan maupun hal pribadi. Situasi di kantor menjadi tegang. Trian tetap tenang dan memilih tidak menanggapi dengan emosi, namun tatapan matanya menunjukkan bahwa peringatan itu tidak membuatnya mundur. Ia tahu batas profesionalisme, tetapi juga sadar bahwa perasaannya terhadap Adila tidak bisa begitu saja hilang. Sejak saat itu, hubungan mereka bertiga semakin rumit.